Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story, channel yang membahas sejarah dan kisah para servan dalam anime Fate series. Oke, dan untuk kali ini Servant Story bakal membahas si Medea atau Medea. Medea adalah seorang penyihir wanita dalam mitologi Yunani. Dia adalah putri Raja Aeetes dari Kolkis, keponakan penyihir Kir, cucu Helios Dewa Matahari, dan kelak menjadi istri Iasen, yang dengannya Medea melahirkan dua orang anak, Mermeros dan Pheres. Dalam drama Medea Gubahan Euripides, Iasen meninggalkan Medea ketika Kreon Raja Korintus menawarkan Glauke putrinya, pada Iasen. Drama tersebut juga menceritakan bagaimana Medea membalas perbuatan Iasen itu. Kisah Medea kebanyakan diceritakan dalam Argonautika karangan Apollonios. Keterlibatan Medea dimulai setelah Iasen tiba di Kolkis dari Iolko untuk mengambil bulu domba emas. Medea langsung jatuh cinta pada Iasen dan berjanji untuk menolongnya, tetapi Medea meminta supaya Iasen menikahinya. Iasen setuju. Medea bisa jatuh cinta pada Iasen karena Afrodit, atau mungkin Eros, membuatnya begitu sesuai perintah Hera. Aeetes bersedia memberikan bulu domba emas pada Iasen hanya jika Iasen mampu melaksanakan beberapa tugas dari Aeetes. Tugas pertama, Iasen harus membajak ladang dengan lembu yang bernapas api. Medea memberi Iasen salep yang membuat tubuh Iasen tahan api. Iasen lalu harus menghadapi sekumpulan prajurit aneh yang disebut Spartoi. Iasen berhasil mengalahkan mereka karena sebelumnya telah diberitahu caranya oleh Medea. Tugas terakhir adalah Iasen harus berhadapan dengan naga yang menjaga bulu domba emas. Naga tersebut tak pernah tidur dan selalu waspada. Medea menidurkan naga itu dengan ramuannya sehingga Iasen bisa dengan leluasa mengambil bulu domba emas. Mereka lalu berlayar pergi dari Kolkis namun Aeetes mengejar mereka. Untuk menghindari kejaran ayahnya, Medea membunuh adiknya, Aspirtos, memotong-motong tubuhnya dan melemparkannya ke laut. Aeetes terpaksa harus berhenti untuk mengumpulkan potongan tubuh putranya, akibatnya Medea dan Iasen bisa meloloskan diri. Dalam versi lainnya, Apsirtos sendirilah yang mengejar mereka. Dia dibunuh oleh Iasen dalam suatu bentrokan. Atalanta terluka dalam bentrokan tersebut namun disembuhkan oleh Medea. Menurut beberapa versi, Medea dan Iasen berhenti sejenak di pulau tempat tinggal bibinya, Kir. Di sana Medea disucikan dari dosanya yang telah membunuh saudaranya sendiri. Dalam perjalanannya, Medea meramalkan bahwa Eufemos, jurumudi kapal Argo, suatu hari akan berkuasa di Libya. Ramalan ini terwujud melalui Batos, salah seorang keturunan Eufemos. Kapal Argos mencapai Pulau Kreta, yang dijaga oleh Talos, raksasa perunggu. Talos memiliki pembuluh darah yang mengalir dari leher sampai pergelangan kakinya, yang disumbat oleh sebuah paku perunggu. Menurut Apollodoros, Talos mati oleh Medea, yang menipu Talos sehingga Talos mencabut paku tersebut. Dalam versi lainnya, Talos mati oleh panah Poyas. Ada juga versi lainnya, yaitu bahwa Medea menyihir Talos sampai Talos menjadi gila dan mencabut pakunya sendiri, akibatnya Talos mati karena kehabisan darah. Setelah Talos mati, kapal Argo pun bisa berlabuh. Setelah pergi dari Kreta, akhirnya Medea dan Iasen sampai di Iolko. Namun Pelias masih menolak menyerahkan tahtanya pada Iasen meski Iasen sudah mendapatkan bulu domba emas. Akibatnya Medea melakukan suatu tipu daya untuk membunuh Pelias. Di depan putri-putri Pelias, Medea memotong-motong seekor domba tua dan merebusnya. Tiba-tiba domba itu muncul dari dalam kuali dalam keadaan hidup dan muda. Putri-putri Pelias terpana dan ingin membuat ayah mereka muda kembali. Mereka pun memotong-motong tubuh Pelias dan merebusnya, tetapi Pelias tidak pernah hidup kembali dan malah mati. Sementara Iasen dan Medea kabur ke Korintus.
Di Korintus, Iasen melihat Glauke yang lebih cantik daripada Medea. Iasen meninggalkan Medea demi Glauke. Medea murka atas sikap Iasen. Medea membalas dendam dengan mengirim pakaian dan karangan bunga yang telah diracun, akibatnya Glauke dan ayahnya pun meninggal. Medea, yang masih murka, lalu membunuh kedua anaknya yang didapat dari hubungan dengan Iasen. Setelah itu Medea kabur dengan mengendarai kereta perang yang ditarik sepasang naga, kiriman dari kakeknya, Helios dewa matahari. Sebelum abad ke-5 SM, tampaknya ada beberapa variasi mengenai mitos pembunuhan tersebut. Menurut penyair abad ke-7 SM, Emelos, Medea membunuh anak-anaknya secara tidak sengaja. Sementara penyair Kreofilos menyatakan bahwa anak-anak Medea dibunuh oleh rakyat Korintus atas kejahatan Medea. Kisah bahwa Medea membunuh anak-anaknya dengan sengaja, merupakan versi menurut Euripides. Versi Euripides inilah yang kemudian diikuti oleh para penulis pada masa-masa selanjutnya. Medea kabur ke kota Tebes. Di sana dia menyucikan Herakles dari dosa membunuh Ifitos. Sebagai imbalannya, Herakles memberi Medea tempat tinggal di Tebes, sampai akhirnya Medea diusir oleh rakyat Tebes. Medea pun harus pergi dari Tebes. Kini dia menuju kota Athena. Di Athena, Medea menikah dengan Aeges, Raja Athena. Mereka memiliki seorang putra bernama Medos, meskipun Hesiodos menyatakan bahwa Medos adalah putra Medea dari Iasen. Suatu hari di kota Athena datang Theseus, putra Aeges, yang tidak langsung dikenali oleh Aeges karena Aeges meninggalkan Theseus ketika Theseus masih dalam kandungan. Medea merasa bahwa jika Aeges mengenali Theseus, maka Aeges akan memberikan tahtanya pada Theseus, padahal Medea ingin putranya yang memperoleh tahta Athena. Medea pun berusaha membunuh Theseus dengan memberinya secangkir air yang telah diracun. Pada saat itulah, Aeges melihat pedang Theseus dan mengenali bahwa Theseus adalah putranya. Mengetahui bahwa rencananya gagal, Medea pun kabur dari Athena. Medea kembali ke Kolkis dan mengetahui bahwa ayahnya, Aietes, telah disingkirkan dari tahta Kolkis oleh saudaranya Perses. Medea membunuh Perses dan mengembalikan tahta pada ayahnya. Sementara menurut Herodotos, Medea dan putranya Medos pergi dari Athena menuju dataran tinggi Iran dan hidup bersama bangsa Arya, yang kemudian mengubah nama bangsa mereka menjadi bangsa Media. Kisah Medea, sering sekali salah diartikan dan dijadikan ilustrasi tentang kekejaman seorang putri. Tapi sebenarnya dia hanya merupakan sebuah pion karena permainan nasib yang ditentukan oleh sang dewa-dewi. Semua perbuatannya dilandasi oleh sebuah rasa cinta yang mendalam yang ternyata hanyalah sebuah ilusi. Sedang Iasen, seorang pria yang dikarunia ketampanan dan kemuliaan, walaupun akhirnya tersingkap, ternyata hanyalah seseorang yang tidak tahu diri. Dan seperti itulah kisah si Medea yang selalu tersakiti. Nah buat kalian para cewek, kalau suka sama cowok ya dipikir dulu lah, jangan asal ganteng disikat. Entar disakitin nangit dan bilang semua cowok sama saja. Goblok emang. Jangan jadi seperti si Medea ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian. Dan bantu share juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.